Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas prediksi soal PAS Bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil. Dalam menjawab soal-soalnya, dahulukan membaca pertanyaan, baru ke bagian paragrafnya ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Pernyataan umum atau klasifikasi teks laporan hasil observasi di atas adalah. Nah, di pertanyaan pertama ini ditanyakan mengenai struktur yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi, di mana untuk strukturnya itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah definisi umum atau dikenal dengan nama pernyataan umum atau klasifikasi. Untuk definisi umum ini ditandai dengan menggunakan kata adalah, ialah, yakni, yaitu, merupakan, dan dominannya terdapat di paragraf yang pertama. Bagian yang kedua ada yang disebut dengan deskripsi bagian, di mana deskripsi bagian ini memaparkan bagian-bagian dari objek yang sedang diamati. Untuk yang ketiganya ada yang disebut dengan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini memaparkan mengenai kegunaan dan manfaat dari objek yang sedang diamati. Oke, untuk yang pertama yang ditanyakan adalah pernyataan umum. Karena pernyataan umum ini dominan berada di paragraf pertama. Yuk kita coba lihat paragraf pertamanya mengulas apa? Paragraf pertamanya mengulas mengenai instrumen musik tradisional. Di paragraf yang keduanya ini termasuk ke dalam bagian deskripsi bagian yang memaparkan bahwa instrumen musik tradisional itu ada jenis-jenisnya lagi. Ada instrumen dalam bentuk tabung, ada instrumen dalam bentuk bila, ada instrumen dalam bentuk pencon, ada juga nih instrumen yang memiliki bentuk yang khas. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yang termasuk ke dalam pernyataan umum dari paragraf di atas adalah yang A. Soal nomor 2, kata umum dan kata khusus yang benar sesuai teks tersebut adalah. Nah, kata umum nama lainnya adalah hipernim. Dan kata khusus nama lainnya adalah hiponim. Contoh kata umum seperti buah-buahan, sayur-sayuran, membawa, melihat, kendaraan. Itu termasuk ke dalam contoh kata umum. Sedangkan kata khususnya seperti apel, jeruk, mangga, terus ada lagi kubis, wortel, buncis, ada mobil, motor, bus, atau ada lagi kata memandang, mengintip, melirik. Itu contoh yang terdapat di kata khusus atau nama lainnya adalah hiponim. Namun pertanyaannya adalah kata umum dan kata khusus yang sesuai dengan teksnya ya. Berarti kita lihat si A, B, C, D, E ini yang terdapat di paragrafnya. Untuk yang A, instrumen musik tradisional bentuk tabung. Itu terdapat di paragraf yang kedua. Instrumen dalam bentuk tabung. Di mana instrumen dalam bentuk tabung ini ada calung, angklung atau kentongan atau kulkul, ada suling atau saluang, ada juga guntang. Sedangkan kalau celembung bukan termasuk ke dalam instrumen musik tradisional bentuk tabung. Berarti yang A ini salah. Ya. Yang celembungnya ini
Oke, yang berikutnya yang B. Instrumen musik tradisional bentuk bilah. Ini ada di paragraf yang ketiga, di mana instrumen dalam bentuk bilah itu ada gambang, kolintang, saron, dan gander. Sedangkan kalau untuk tempon bukan termasuk ke dalam instrumen musik tradisional bentuk bilah. Oke, yang berikutnya yang C. Instrumen musik tradisional bentuk pencon. Bentuk pencon ini ada di paragraf yang keempat. Ada apa saja sih? Ada bonang, ada trempong, ada kromong, ada talempong, toto buang, dan kangkanong. Nah, kalau yang C ini semuanya benar ya. Talempang, toto buang, dan kangkonang. Kita lihat yang D. Instrumen musik tradisional bentuk lingkar. Ada nggak yang bentuk lingkar? Nah, untuk yang D, instrumen musik tradisional bentuk lingkar ini tidak dibahas ya di konteks paragrafnya. Yang berikutnya, kita lihat ke instrumen musik tradisional bentuk yang khas. Nah, di sini ada bentuk yang khas. Bentuk yang khas itu ada siter atau celempung, ada tarawangsa, ada rebab, ada tolido. Berarti untuk kulkul ini tidak termasuk ke dalam instrumen bentuk yang khas. Ya. Berarti jawaban yang benarnya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikut. Soal nomor 3. Judul yang tepat untuk teks laporan hasil observasi di atas adalah, di sini terdapat gagasan pokoknya ya, yang mengulas mengenai bencana alam. Nah, kita lihat ya teksnya dulu. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan bencana alam. Itulah sebabnya Indonesia banyak mengalami bencana alam, terutama gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Judul yang tepat untuk teks laporan hasil observasi di atas adalah, nah di sini mengulas mengenai bencana alam, terus bencana alam dan bencana alam. Sedangkan kalau gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor itu hanya bagian kecil yang dipaparkan. Jadi, judul yang sesuai dengan teks laporan hasil observasi di atas mengulas mengenai bencana alam. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Perba rasional yang terdapat pada teks hasil observasi tersebut adalah, yang dimaksud dengan verba relasional itu adalah verba yang menggunakan kata-kata seperti kata adalah, merupakan, ialah, yaitu yang bisa diputarbalikkan posisinya. Contohnya kita bisa lihat di paragraf ini ada kata tari topeng Sidakarya adalah tari yang sangat sakral. Tari yang sangat sakral adalah tari topeng Sidakarya. Nah, kata adalah inilah yang termasuk ke dalam verba rasional. Sudah jelas untuk soal nomor 4, isinya adalah yang C. Soal nomor 5, kalimat definisi. Nah, untuk kalimat itu dibedakan menjadi kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Kalau kita berbicara mengenai kalimat paragraf LHO ini ya. Nah, untuk kalimat definisi itu
hampir sama kata-katanya ditandai dengan verba relasional, yaitu menggunakan kata adalah, ialah, yakni, yaitu, merupakan. Nah, kita lihat aja langsung ke ABCDE-nya yang ada tanda kata-kata tadi ya. Yuk, yang A, coba kita lihat. Yang A, pemulung bekerja mencari kardus bekas dan memiliki hubungan dengan sampah ibarat dua sisi mata uang. Yang A ini tidak ada penanda dari verba relasional. Berarti bukan termasuk ke dalam kalimat definisi. Yang B, di mana ada sampah, pasti ada pemulung. Dan di mana ada pemulung, pasti di situ ada sampah. Ini pun sama ya, tidak ada verba relasionalnya. Yang berikutnya yang C, pemulung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemulung yang menetap dan pemulung yang tidak menetap. Kalau di sini kata yaitunya bukan mengartikan atau mendefinisikan, tapi memaparkan bagian-bagian. Berarti yang C bukan termasuk ke dalam kalimat definisi. Yang D, pemulung tidak menetap bermukim di gubuk triplek di sekitar tempat pembuangan akhir sampah. Ini juga sama ya, tidak ada penandanya. Kita lihat yang E. Pemulung adalah seorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencari barang sudah tidak layak pakai. Seorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencari barang sudah tidak layak pakai adalah pemulung. Nah, di sini yang jawaban mendefinisikan ada di yang E. Sedangkan A, B, C, D termasuk ke dalam kalimat deskripsi atau yang menggambarkan. Yang termasuk frasa nomina adalah, di sini ada kata frasa. Frasa itu adalah kumpulan kata yang menduduki satu fungsi kalimat. Entah itu menduduki subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan. Nah, contohnya kalau ada kata seperti rumah sakit itu termasuk ke dalam frasa. Dua kata tersebut merujuk kepada suatu benda. Buku tulis termasuk ke dalam frasa juga. Nah, rumah sakit, buku tulis itu termasuk ke dalam contoh frasa nomina. Selain frasa nomina ini, ada juga frasa-frasa yang lainnya. Ada frasa verba. Frasa verba itu adalah gabungan kata yang merujuk atau menggambarkan mengenai suatu pekerjaan. Contohnya sedang makan, sedang minum, sedang berlari, sedang belajar, akan pergi, itu termasuk ke dalam frasa verbal. Ada juga yang dimaksud dengan frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah frasa sifat. Contohnya paling cantik, sangat pintar, paling baik, itu termasuk ke dalam frasa adjektiva. Dan yang berikutnya ada juga yang disebut dengan frasa preposisional. Nah, kalau frasa preposisional adalah frasa yang di depannya itu dilekati oleh kata keterangan. Atau bisa juga menggunakan kata di, ke, dari, pada, dengan. Yuk kita coba lihat di A, B, C, D, E. Kalau yang A, ini bukan termasuk ke dalam frasa karena terdiri dari satu kata. Sedangkan frasa itu lebih dari satu kata. Yang kedua, yang B, ini termasuk ke dalam frasa lahan kritis. Karena lebih dari dua kata yang menggambarkan suatu konteks. Kecuali kalau diubah menjadi lahan itu kritis. Kalau ada kata lahan itu kritis, bukan termasuk ke dalam frasa, bahkan berubah menjadi sebuah klausa. Karena lahan itu menjadi suatu bendanya, sedang kritis atau kritis itu menyatakan suatu keadaan. Sedangkan kalau lahan kritis itu merujuk kepada satu benda. Nah, kalau yang C ada kata secara. Ini ciri-ciri dari preposisi. Jadi termasuk ke dalam frasa preposisional.
Yang berikutnya yang D, teknik vegetatif. Teknik vegetatif juga termasuk ke dalam frasa dan merujuk kepada unsur benda. Jadi yang D pun termasuk ke dalam frasa nomina. Kita lihat yang E, memberikan manfaat. Di sini sudah ada imbuhan me. Kalau yang ada imbuhannya me, di, ter, ber, itu menunjukkan suatu pekerjaan. Jadi yang dilekati oleh kata-kata me, di, ke, ter, ber termasuk ke dalam frasa verba. Nah, ini pun memberikan manfaat termasuk ke dalam frasa verba. Jadi, yang termasuk ke dalam frasa nomina di yang keenam ini jawabannya ada dua, yaitu lahan kritis dan juga teknik vegetatif. Jadi, isinya untuk yang nomor 6 ini ada di B dan D. Di bawah ini yang termasuk contoh kalimat simpleks adalah kalimat simpleks itu adalah kalimat yang di dalam strukturnya hanya memiliki satu predikat. Sedangkan kalau kalimat kompleks di dalamnya memiliki predikat lebih dari satu. Kalimat kompleks itu sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat kata yang ataupun konjungsi kata hubung. Kita lihat yang A. Ulia memotret panorama alam dengan kamera DSLR-nya. Oke, di sini predikatnya kata memotret. Ada satu predikat. Kita lihat yang B. Rival sedang membaca. Nah, ini predikatnya ya. Buku di kamarnya yang telah dicat. Dicat ini termasuk ke dalam predikat. Oke. Di B ini terdapat kata yang sebagai penanda dari kalimat yang kompleks. Berikutnya, Laila menonton. Di sini ada kata menonton film horor sehingga. Nah, di sini ada kata sehingga yang termasuk ke dalam konjungsi. Ia tidak bisa mengerjakan. Nah, di sini ada kata tidak bisa mengerjakan. Ini termasuk ke dalam predikat. Jadi yang C pun ada dua predikat karena ada juga penggunaan konjungsi sehingga. Kita lihat yang D. Rivaldi akan pergi. Ini predikatnya ya. Akan pergi ke perpustakaan jika. Nah, di sini juga ada konjungsinya nih. Ada kata jika. Sudah pulang. Sudah pulang yang termasuk ke dalam predikat. Berikutnya, yang E, Jaki menyeberang. Menyeberang ini termasuk ke dalam predikat dengan hati-hati. Agar. Nah, di sini juga ada konjungsi kata agar. Agar tidak tertabrak. Nah, ini juga predikat. Berarti kita bisa lihat yang hanya memiliki satu predikat itu terdapat di pilihan yang A. Soal nomor 8. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf perumpang di atas adalah, nah, kita masukkan si A, B, C, D ini ke dalam teksnya. Kita lihat. Otak anak-anak menyerap radiasi ponsel 2 kali sama banyak ataukah lebih banyak? Pasti pilihannya ke lebih banyak. Berarti yang A sama yang C ini salah. 2 kali lebih banyak dengan orang dewasa, dengan udah nggak bisa ya. Ini daripada pasti. Karena semuanya daripada nih. Otak anak-anak menyerap radiasi ponsel 2 kali sama banyak daripada orang dewasa.
Radiasi ponsel memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan, terutama anak-anak. Nah, bagi temuan penelitian tersebut belum final. Nggak mungkin bagi ya. Anak-anak bagi temuan. Nggak nyambung kalau kata bagi. Anak-anak terhadap temuan penelitian tersebut belum final. Ini juga terhadap nggak, agak rancu ya. Berarti yang agak tepat itu yang otak anak-anak menyerap radiasi ponsel 2 kali lebih banyak daripada orang dewasa. Radiasi ponsel memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan, terutama anak-anak, meskipun temuan penelitian tersebut belum final. Ada baiknya jika kita menjauhkan ponsel dari anak-anak sejak dini. Berarti isi yang tepat ada di yang soal nomor 9. Gagasan pokok. Gagasan pokok teks eksposisi tersebut adalah yang dimaksud dengan gagasan pokok, nama lainnya itu ada pikiran pokok, pikiran utama, gagasan utama. Nah, dominannya fokus kita ada di kalimat yang ke-1, kedua, dan juga kalimat yang terakhir. Yuk, coba kita lihat gagasan pokoknya itu atau induk di dalam paragrafnya mengulas mengenai apa ya? Gagasan pokok. Kebersihan lingkungan adalah sesuatu yang wajib di suatu lingkungan. Jika lingkungan kita kotor, kita akan merasa risih dan kurang konsentrasi. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan. Nah, di sini mengulas mengenai kebersihan lingkungan yang wajib. Nah, berarti gagasan pokoknya yang terdapat di paragraf tersebut adalah kebersihan lingkungan adalah suatu yang wajib di suatu lingkungan. Yang A ya. Kenapa enggak memilih yang B? Karena di sini yang B sudah masuk ke cara menjaga kebersihan. Ini sudah memperjelas dari bagaimanakah tindakan untuk kebersihan lingkungan tersebut. Jika lingkungan kotor, ini juga menjelaskan kalimat-kalimat yang terdapat di kalimat pertama ya. Jadi kalimat pertama ini diperjelas lagi oleh kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, sampai kalimat yang terakhir ya. Oke, yang 10-nya, teks eksposisi di atas menginformasikan tentang, kita ambil gagasan pokoknya, tadi mengulas mengenai kebersihan lingkungan. Emang kenapa dengan kebersihan lingkungan? Kalau yang A, cara menjaga kebersihan lingkungan melalui kerja bakti. Di sini ada kata kebersihan lingkungan ya. Yang B, menjaga kebersihan lingkungan. Di sini ada kata kebersihan lingkungan. Kalau yang C, lingkungan bersih, nggak ada kata kebersihan lingkungan ya. Berarti yang C bukan. Kita cari dulu yang gagasan utamanya ya. Di A, B, C, D. E-nya. D. Cara menjaga kebersihan lingkungan. Di sini ada kata kebersihan lingkungan. Akibat menunda membersihkan lingkungan. Ini juga bukan kebersihan lingkungan ya. Jadi ciri-ciri pokoknya ada kata kebersihan lingkungan. Namun tentang apa sih di sini? Kebersihan lingkungan adalah suatu yang wajib di suatu lingkungan. Jika lingkungan kita kotor, kita akan merasa risih. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan perlu dijaga. Cara menjaga lingkungan kebersihan, sekolah misalnya. Di sini muncul kata sekolah. Misalnya membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan tugas piket dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Oh, di sini ada kata sekolah dan rumah. Berarti yang mana nih? Yang menginformasikan mengenai kebersihan lingkungan itu wajib dilakukan di sekolah dan di rumah. Berarti isi yang sesuainya ada di D. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah. Soal nomor 11. Yang termasuk ke dalam verba mental. Verba mental itu adalah verba atau kata kerja yang suatu pekerjaannya itu tidak nampak atau tidak terlihat. Sedangkan kalau verba material itu suatu pekerjaan yang memang jelas terlihat oleh mata kita. Yuk, coba kita lihat di A, B, C, D, E. Verba itu adalah kata kerja. Sedangkan kata-kata yang dilekati oleh imbuhan ke-an itu menunjukkan ke dalam nomina
atau kata benda. Berarti yang B dan C ini salah. Nah, kalau yang A, D, E ini termasuk ke dalam verba. Ingat, verba itu ditandai dengan imbuhan me, di, ter, ber. Itu termasuk ke dalam verba atau kata kerja. Nah, berarti untuk verba mental itu yang sekiranya tidak nampak dan yang muncul di dalam hati seorang itu ada di yang A, mencegah. Soal nomor 12. Soal nomor 12, kelemahan teks di atas terdapat pada. Kita lihat A, B, C, D, E-nya. Tidak adanya struktur isi teks eksposisi. Struktur kalimatnya yang tidak lengkap. Ada kalimat yang ambigu, terlalu banyak kalimatannya. Atau penggunaan kata teknik yang seharusnya teknik. Teknik informasi. Ini sudah jelas di bagian awal saja sudah menggunakan kata teknik. Itu tidaklah baku. Jadi kelemahan teks di atas terdapat pada yang E. Bukan teknik seharusnya. Tapi yang benar adalah teknik. Ayo nanti coba lihat kembali untuk kata-kata yang baku tidak bakunya ya. Mana saja yang menggunakan kata-kata yang sesuai dengan KBBI. Atau bisa juga kalian cek di KBBI-nya juga ya. Teks eksposisi tersebut menggunakan pola pengembangan. Kita lihat yang A, definisi. Kalau definisi itu adalah pola teks eksposisi yang ditandai dengan adanya kata adalah, ialah, merupakan, yaitu. Sedangkan kalau analogi menggambarkan dua benda yang diperbandingkan. Seperti halnya membandingkan layaknya wanita itu seperti halnya bunga, itu analogi. Atau kerangka karangan itu diibaratkan seperti kerangka mobil, itu menganalogikan juga. Berikutnya yang C, ilustrasi. Kalau ilustrasi itu seperti menggambarkan, mendeskripsikan sesuatu hal yang terjadi, itu mengilustrasikan. Terus yang D, sebab akibat. Berarti di sini dipaparkan mengenai suatu konteks yang sebab. Jika seperti apa, maka akan bagaimana. Itu sebab akibat. Kalau yang E termasuk ke dalam proses. Proses itu ditandai dengan adanya langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Yuk, coba kita lihat ke paragrafnya. Cermati teks berikut untuk soal nomor 17 dan 18. Tahukah Anda bagaimana cara untuk memutihkan wajah secara alami? Banyak orang yang ingin memiliki wajah yang putih, namun dengan cara alami. Cara memutihkan kulit ini sebenarnya sangat mudah. Caranya, ambillah sesendok air perasan jeruk nipis dan setengah sendok madu murni. Campurkan kedua bahan tersebut, kemudian oleskan secara lembut pada wajah Anda. Biarkan selama sekitar 10 hingga 15 menit. Basuh dengan air dingin hingga bersih. Lakukan 2 kali dalam seminggu. Mudah bukan? Jadi selain Anda menjadi lebih cantik alami, dengan cara seperti ini Anda juga tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Nah, di sini sudah jelas ya ada langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Jadi yang nomor 13 isinya adalah yang E, proses. Lanjut ke nomor 14. Jenis pronomina dalam teks tersebut adalah pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti, di mana kata ganti itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang disebut dengan pronomina personal. Pronomina personal adalah kata ganti orang. Nah, kata ganti orang itu ada 3. Kata ganti orang ke-1, kedua, dan juga ketiga. Kata ganti orang ke-1 contohnya itu, atau kata ganti orang ke-1 itu adalah orang yang berbicara. Contohnya menggunakan kata aku, saya, kami, kita. Itu adalah kata ganti orang ke-1. Kalau kata ganti orang kedua, itu adalah lawan bicara. Contohnya kata kamu, Anda, saudara, kalian. Itu adalah kata ganti orang kedua. Terus ada lagi kata ganti orang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan.
biasanya menggunakan kata seperti dia ataupun mereka. Nah, berikutnya ada juga pronomina demonstratif. Pronomina demonstratif adalah kata ganti tunjuk menggunakan kata-kata seperti ini, itu, begini, begitu. Ada juga pronomina interrogatif. Kalau pronomina interrogatif adalah kata ganti untuk kata tanya. Seperti kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Yuk, coba kita lihat untuk konteks paragrafnya. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Nah, di sini ada kata Anda. Anda termasuk ke dalam kata ganti orang. Tapi kata ganti orang berapa? Anda itu adalah lawan bicara. Berarti kata ganti orang kedua. Banyak orang yang ingin memiliki wajah yang putih namun dengan cara alami. Cara memutihkan kulit ini sebenarnya sangat mudah. Caranya ambil sendok air perasan jeruk nipis dan setengah sendok madu murni. Campurkan kedua bahan tersebut, kemudian oleskan secara lembut pada wajah Anda. Biarkan selama sekitar 10 hingga 15 menit. Basuh dengan air dingin hingga bersih. Lakukan 2 kali dalam seminggu. Mudah bukan? Jadi selain Anda menjadi lebih cantik alami dengan cara seperti ini. Nah, di sini ada kata Anda dan ini. Berarti kata ganti orang kedua dan kata ganti penunjuk. Berarti ada di yang B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Soal nomor 15. Konjungsi temporal dalam teks anekdot di atas adalah. Nah, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merujuk kepada waktu ya. Berarti kita coba lihat di A, B, C, D, E yang ada konjungsi temporal atau waktu. Kepada itu bukan waktu. Tentu dan akan itu juga bukan merujuk kepada waktu. Kalau waktu itu seperti kata sebelum, setelah, kemudian, lalu, itu merujuk kepada waktu. Dan untuk nomor 15, temporalnya ada di yang E. Oke, mudah bukan untuk mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia? Nanti kita akan melanjutkan kembali soal nomor 16 sampai 30-nya. Mudah-mudahan soal ini bisa keluar di soal PAS kalian ya. Semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.